Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semua. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Kali ini adalah pertemuan pertama ya, kontrak kuliah mata kuliah mikrobiologi. Nanti kita akan membicarakan tentang kontrak kuliah itu sendiri, kemudian buku pegangan, penilaian dan penugasan, serta praktikum. Saya pengampu mata kuliah mikrobiologi, Evi Rofiati. Mari kita lihat yang pertama kontrak kuliah. Mata kuliah mikrobiologi ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS, 2 perkuliahan teori, dan 1 praktikum. Kemudian nanti akan dibahas kehadiran dan sistem perkuliahannya. Kemudian ada pengenalan praktikum ya. Kita sudah berapa kali praktikum, nanti di mikrobiologi ini juga ada praktikum di rumah, praktikum virtual, dan praktikum simulasi dari kakak-kakak asisten praktikum. Nanti kita setiap kelas sudah ada penanggung jawab mata kuliahnya ya, jadi setiap mau kuliah nanti disiapkan, diingatkan. Sistem perkuliahannya kita nanti menggunakan platform sama seperti pada mata kuliah sebelumnya ya, WhatsApp, kemudian Google Classroom, dan Smart Campus. WhatsApp terutama untuk koordinasi ya, koordinasi mulai kuliah, menutup kuliah, dan diskusi. Kemudian Google Classroom untuk mengupload materi kuliah dan tugas-tugas supaya mudah memeriksanya, mengorganisirnya. Kemudian Smart Campus nanti untuk kehadiran Bapak Ibu PJ nanti diminta untuk mengisi daftar hadir mahasiswa dan agenda kuliah. Platform pendukungnya nanti bisa macam-macam, mulai dari YouTube, kemudian Google Docs, Zoom Meeting, dan lain-lain. Untuk Google Classroom-nya sudah di-share ya, kelas code masing-masing. Silahkan masuk bagi yang belum masuk. Kemudian untuk pokok bahasannya mulai dari kontrak kuliah yang sekarang, dan juga nanti pertemuan pertama juga dilanjut dengan sejarah dan ruang lingkup mikrobiologi, kemudian struktur dan fungsi sel, klasifikasi mikroba, nanti ada virus 2 kali pertemuan, dan klasifikasi bakteri juga ada 2 kali pertemuan. Nah, sebelum UTS nanti kita membahas genetika mikroba. Setelah UTS kita akan membahas metabolisme mikroba, pertumbuhan mikroba, nutrisi dan media, kemudian pengendalian pertumbuhan mikroba, zat antimikroba, peranan mikroba di lingkungan tanah, air, dan udara, kemudian peranan mikroba dalam bidang pangan, kesehatan, dan pertanian, serta peranan mikroba sebagai senjata biologis dan dalam rekayasa genetika. Diakhiri dengan UAS. Nanti sistem perkuliahannya akan berbeda-beda ya. Nanti ada presentasi, ada diskusi, kemudian ada permainan dan sebagainya. Kemudian tugas dan ujian juga akan berbeda-beda. Untuk buku pegangannya kita menggunakan buku cetak maupun e-book ya. Kalau yang sudah punya buku cetak boleh digunakan. Sini ada contohnya ya. Yang sudah punya Campbell ada beberapa bagian yang diambil dari Campbell. Kemudian yang sudah punya buku ini, dasar-dasar mikrobiologi, dari Pelsar juga boleh dipakai, barangkali dipinjemin sama kakak kelas atau temannya boleh dipakai. Tapi yang utama kita pakai ini, Brock. Nanti akan saya share e-booknya. Kemudian juga Tortora, Funke, dan Case. Ini juga e-book. Kemudian untuk Schlegel dan Smith dan Fogg and Wheeler ini biasanya ada di buku-buku kedokteran. Jadi silahkan barangkali ada yang mau beli di toko buku online boleh. Referensi lain juga nanti kita akan menggunakan jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional terbaru ya.
Ini mohon maaf contohnya agak lama. Nanti untuk yang referensi yang kita gunakan tentu saja yang terbaru. Dan walaupun memang yang lama bukan berarti tidak bisa digunakan ya. Selanjutnya untuk penilaian mulai dari kehadiran, ini 5% sama dengan presentasi mata kuliah yang lain ya, bukti kehadiran, bisa dengan ringkasan materi kuliah dan keaktifan berdiskusi. Ringkasan materi kuliah nanti bisa bisa diupload dalam bentuk PDF ataupun JPEG ya, nanti apakah isinya mind map ataupun ringkasan biasa. Kemudian untuk tugas individu 5% nanti akan diminta pertama menggambar struktur satu jenis virus atau bakteri, kemudian diberikan penjelasannya. Nanti ada lagi tugas individu itu memilih artikel jurnal nasional maupun internasional dari jenis virus atau bakteri tersebut, peranannya apa, kemudian berlanjut ke tugas terstruktur, nanti bentuknya PowerPoint dan video presentasi kelompok virus dan bakteri, ini nanti akan disampaikan pada saatnya. Kemudian UTS nanti mungkin akan berbentuk tes tulis, dan UAS nanti tugas proyek artikel ilmiah, ya. Mungkin lanjutan dari tugas individu, usahakan tidak berganti supaya lebih mudah, tentang peranan mikroba. Nah, untuk prosentasenya bisa di otak-atik sedikit ya, supaya lebih menguntungkan. Kemudian juga 2 kali nilai teori ditambah 1 nilai praktikum dibagi 3, itu nanti nilai akhir. Nah, untuk praktikum, topik-topiknya kira-kira akan seperti ini. Mulai dari pembuatan media dan sterilisasi, isolasi, pemurnian kultur bakteri, dan pengamatan mikroba dengan mikroskop. Kemudian pewarnaan gram, ini menggunakan virtual lab ya. Yang 1-2 ini simulasi. Kemudian zat antimikroba juga virtual lab. Kemudian nanti ada praktikum di rumah ya, tentang isolasi mikroba di lingkungan rumah, nanti dibandingkan antar ruangan. Kemudian ada mikroba pangan berupa fermentasi bakteri, baik itu yogurt ataupun kimchi. Kemudian mikroba tanah, ini nanti akan membuat kompos, menggunakan mikroorganisme lokal ataupun pembuatan biofertilizer. Kemudian juga ada uji mikrobiologis air minum dengan metode MPN. Nah, mungkin nanti ini menggunakan simulasi lagi dari kakak asisten. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan untuk kontrak kuliah. Selanjutnya, untuk apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui diskusi. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.